Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kasus vitiligo. Vitiligo merupakan suatu penyakit hipomelanosis idiopatik yang didapat dengan adanya gejala klinis berupa makula putih yang dapat meluas dan dapat mengenai seluruh bagian tubuh yang mengandung sel melanosit. Contohnya adalah di daerah wajah, tangan, kaki, dan juga bisa menyerang area rambut dan bagian dalam mulut. Untuk penyebabnya sendiri adalah kerusakan melanosit. Akan tetapi untuk penyebab dari kerusakan melanosit ini sepenuhnya masih belum bisa dipahami atau idiopatik. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi vitiligo, yaitu autoimun, neural, biokimia, stres oksidatif, dan penurunan kelangsungan hidup melanosit. Hipotesis autoimun merupakan hipotesis yang paling banyak dihubungkan dengan kasus vitiligo. Di dalam akupunktur, vitiligo disebabkan oleh karena faktor patogen angin. Untuk sindromnya sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah sindrom ketidakharmonisan qi dan darah, kemudian sindrom insufisiensi hati dan ginjal, sindrom akumulasi lembab dan panas internal, kemudian sindrom stagnasi qi dan bekuan darah. Untuk titik akupunkturnya dibagi menjadi dua, yaitu titik akupunktur secara umum adalah titik asap poin di sekitar lesi, dan juga titik-titik untuk mengusir angin, yaitu titik Fengce GB20, Jianjing GB21, dan Fengmen BL12. Pada pertemuan hari ini kita akan mempraktekkan vitiligo dengan sindrom ketidakharmonisan qi dan darah, sehingga titik diferensialnya antara lain CV17 Tancong, CV4 Guanyuan, SP10 Shuihai, BL17 Geksu, BL13 Feisu, CV6 Jihai, dan GB34 Yang Linjuan. Untuk lebih jelasnya bagaimana teknik penusukannya, kita lanjut ke bed terapi. Baik, pada kasus vitiligo ini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan tentang titik diferensialnya dulu sekaligus titik utamanya. Titik utama untuk mengusir angin ada Fengce, Jianjing, dan Fengmen. Kemudian titik diferensial untuk sindrom ketidakharmonisan qi dan darah adalah titik Geksu. Nah, kita jelaskan dari yang pertama. Ini adalah titik Fengce, yaitu GB20, terletak pada sebuah lekukan di sini. Kalau kita meraba-raba di sini ada lekukan. Nah, itu kemudian kita tusuk menggunakan jarum 1 sampai 1,5 cun ke arah sudut mata sebelah yang berlawanan. Kemudian yang kedua adalah titik Jianjing. Cara mencarinya adalah dari GV14, kemudian akromion kita tarik, kemudian kita ambil garis tengahnya, titik tengahnya. Penusukannya tegak lurus, bisa menggunakan jarum 1 sampai 1,5 cun. Kemudian titik pengusir angin yang ketiga adalah Fengmen BL12. Cara mencarinya adalah cari dulu pada tonjolan ini, kemudian tepat di bawahnya ini adalah BL11, turun lagi BL12. 2 cun lateral meridian to. Kemudian yang terakhir di area belakang adalah Geksu atau BL17. Dari sini kita raba satu persatu. 13, 14, 15, 16, 17. Ini adalah titik Geksu. Teknik penusukannya juga sama, menggunakan jarum 1 cun, kemudian bisa tegak lurus ataupun agak miring ke bawah. Baik, saya lanjutkan di area bagian depan untuk penusukan kasus vitiligo. Di sini saya ilustrasikan kasus vitiligo sebagai ini. Saya gambar dengan spidol biru, warna biru. Nah, penusukan asap poin itu bisa tanpa adanya titik, yaitu ini pada area yang sudah saya berikan tanda ini, kemudian ditusuk di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah. Bisa juga jika pada lesi tersebut itu ada titik akupunktur lokalnya, bisa juga diambil di titik tersebut. Ini adalah
Contohnya ini ada titik SJ 5 atau Waikuan, bisa diambil sekaligus untuk menangani kasus vitiligo. Baik, untuk diferensiasi sindrom ketidakharmonisan Qi dan darah, ada diambil titik diferensialnya. Yang pertama adalah CV17 atau tancong, tepat di pertengahan tulang sternum jika papila mamae di antara tepat di tengah kedua papila mamae. Penusukannya bisa menggunakan jarum setengah cun atau 1 cun, bisa tegak lurus atau agak miring ke arah bawah. Kemudian yang selanjutnya ada CV6, ini G-high, lokasinya adalah 1,5 cun, di bawahnya umbilikus. Penusukannya bisa tegak lurus, bisa menggunakan jarum 1 cun ataupun 1,5 cun. Titik yang selanjutnya adalah Guanyuan, ini adalah 3 cun, di bawahnya umbilikus. Penusukannya hampir sama seperti titik yang di atasnya. Baik, untuk titik diferensial yang ada di kaki, ada titik GB34 yang Lingquan, berada pada antero inferior caput fibula. Ini caput fibulanya di bawah dan di depannya. Penusukan bisa menggunakan jarum 1 cun atau 1,5 cun tegak lurus. Kemudian yang selanjutnya adalah ini Shui Hai. Cara mencarinya adalah cari dulu ada sebuah tonjolan tulang di sini. Nah, dari sini diukur 2 cun di atasnya. Ya, penusukan juga dapat menggunakan jarum 1 cun ataupun 1,5 cun tegak lurus. Demikian tadi serangkaian kegiatan video tutorial pada kasus ini. Sampai jumpa dan bertemu kembali pada kasus yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.